Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 113 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu 3 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 dalam bahasa Batak Pangukapusada ayat 8. Demikian bunyinya, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Audo bonana jala ujungna ninna Tuha debata nuaing debata nau adokian nanang roi sigonggom saluhutna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang diciptakan Tuhan dan diberikan untuk kita huni, yang kita semuanya tahu bahwa kita berjalan atau hidup dalam satu rentang waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Di mana waktu itu ada yang disebut dengan waktu seperti waktu jam, yaitu yang berputar-putar. Dia akan berputar kembali, berulang kembali dalam satu hari. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sering mendengar istilah bahwa hidup ini seperti roda, di mana dia akan berputar dan berputar dan berputar seterusnya. Tetapi selain waktu yang berputar yang dikatakan itu, maka kita adalah berjalan dalam satu garis lurus yang tidak akan kembali lagi, terulang kembali. Yang disebut dengan kesempatan. Di mana kita hidup dalam satu rentang waktu yang sudah terbatas, yang sudah ditentukan Tuhan. Dan ketika kita memahami teologi kematian, kita mau mengatakan bahwa napas itu hanyalah titipan Tuhan di dalam kehidupan kita, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketika Tuhan itu sudah bahwa kita akan meninggal, maka kita akan meninggal dimanapun keadaan kita. Tuhan sudah menentukan akhir daripada kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana kita mau mengisi kehidupan kita saat ini ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita, kita diingatkan di dalam kehidupan kita supaya senantiasa mengisi itu, senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Seperti yang dikatakan dalam epistel kita pada minggu yang lalu, dikatakan di situ bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin tanpa perkenanan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini melalui wahyu yang diberikan kepada Yohanes ketika dia sedang dibuang di Pulau Patmos. Dia diingatkan supaya di dalam kehidupannya setiap orang percaya bahwa dia harus senantiasa yakin bahwa dia berjalan, dia hidup di dalam rentang kekuasaan Tuhan. Dia hidup di dalam penyertaan Tuhan, masa yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu di situ kita diingatkan supaya dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, maka kita akan berjalan hidup melakukan tugas tanggung jawab kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dikatakan pada saat ini, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya bahwa akan ada satu akhir. Zaman di dunia ini akan berakhir. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dia adalah Tuhan yang kekal. Oleh karena itu ketika dikatakan dia adalah Tuhan yang kekal, maka kita layak untuk mempercayainya. Kita layak untuk menyembahnya. Karena apa? Karena hidup kita adalah hidup yang fana. Dunia ini adalah fana sementara. Aku adalah Alfa dan Omega yang tetap. Sama seperti yang dikatakan juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Dia sudah ada. Dan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan untuk Dia. Artinya semuanya harus bertumpu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Allah itu sendiri. Dikatakan Dia adalah yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya Dia kekal, Dia tidak berubah. Ketika dulu manusia yang pertama seperti dikatakan dalam Alkitab itu, dia sudah mengenal Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah yang telah membebaskan umat Israel. Dia adalah Allah yang telah memilih Yakub, memilih Abraham, memilih Ishak. Dia adalah Allah yang telah memilih bangsa Israel. Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa Dia juga Tuhan yang akan menyertai kita ke depannya. Dia Allah yang mampu membuat mujizat. Dia Allah yang mengasihi. Dia Allah yang mengampuni. Dia Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan manusia itu. Segala kebutuhan ciptaannya. Dia Allah yang memelihara. Maka kita percaya ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita, kebutuhan kita. Tuhan akan memelihara kita. Asalkan kita mau percaya kepada Dia. Yang kedua dikatakan kepada kita di dalam firman Tuhan pada saat ini bahwa Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Karena Dia awal dan akhir. Maka Dia juga adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Sebagaimana dikatakan dengan kelahiran Juru Selamat Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan yang telah menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia juga memberikan Roh Kudus berdiam dalam hati kita, memelihara kehidupan kita. Artinya apa mereka katakan? Penyertaan Tuhan hadir senantiasa di dalam kehidupan kita. Kalau Dia adalah Tuhan yang kekal, kalau Dia adalah Tuhan yang berkuasa, kalau Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita sebagai manusia yang fana. Kita diingatkan supaya kita semakin rindu untuk menyembah Dia. Semakin khusyuk
untuk memuji memuliakan Dia di dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau saat ini kita masuk dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kita telah dibebaskan dari penjajahan. Sama seperti sukacita umat Israel ketika mereka dibebaskan daripada perbudakan Mesir. Mereka dibebaskan dari pembuangan Babel. Sama seperti itu juga kita merasakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah membebaskan kita dari kuasa maut, iblis, dan dosa. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bebas di dalam kehidupan kita. Tetapi kebebasan kita itu janganlah kebebasan yang kebablasan. Tetapi kebebasan kita adalah kebebasan yang teratur. Yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia adalah yang alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Bonana nang ujungna. Oleh karena itu kita mari hidup di dalam rencana Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menghadapi segala persoalan kita bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan kita dengan segala sesuatu yang sudah disediakan Tuhan. Sehingga kita dapat bersyukur menjalani kehidupan ini. Dan pada waktunya kita akan dibawa sampai kepada kerajaan Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat hidup ya Tuhan. Dan kami hidup di dalam Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang tidak berawal, tidak berakhir. Oleh karena itu kami akan semakin yakin dan akan senantiasa rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga melalui pendengaran kami akan firman-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukan segala kegiatan kami dimampukan untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorga, berkati setiap kami ya Tuhan ketika kami melakukan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.